Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Partai Politik. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Stiorini, yang kedua Nailatus Saadah, yang ketiga Eni Hidayatul Zulfah, yang keempat Frida Aulia Husna, yang kelima Sonia Nurul Fajriyah. Saya akan menjelaskan tentang definisi partai politik. Yang pertama itu pengertian partai politik menurut Carl J. Friedrich. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun material. Yang kedua, R.H. Soltau. Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, menurut Miriam Budiardjo, menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Lalu, menurut Sigmund Neumann, dalam modern political parties mengemukakan definisi sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Selanjutnya, yaitu sejarah lahirnya partai politik. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman. Pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multipartai. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam Volksrat, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Tamrin, PBB di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Pada tahun 1939 dibentuk RI yang terdiri dari GAPI yang merupakan gabungan dari partai-partai beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937 dan MRI yang merupakan gabungan dari organisasi buruh. Kegiatan politik pada masa pendudukan Jepang dilarang, hanya golongan-golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk Partai Masyumi. Akan tetapi, 1 bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan partai politik. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, dalam artian bahwa dengan jelas telah muncul 4 partai besar yakni Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Dalam masa Orde Baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum pada tahun 1971, di mana Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh 3 partai besar NU, Parmusi, dan PNI, agaknya partai politik harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam decision making process untuk sementara akan tetap terbatas. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. 4 partai Islam
yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Indonesia, dan PERTI bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan. Dalam rangka merumuskan dasar negara, terjadi perdebatan yang sengit antara partai-partai politik yang ada. Hal ini disebabkan karena tajamnya perbedaan ideologi dari masing-masing partai yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Partai-partai pelopor tersebut mewakili beragam ideologi yang mendasari dibentuknya partai politik seperti nasionalis, keagamaan, dan komunis. Seiring berjalannya waktu, partai politik terus mengalami perkembangan. Perkembangan partai politik tersebut disebabkan oleh perkembangan demokrasi di berbagai negara di dunia. Perubahan yang terjadi pada partai politik ini menimbulkan lahirnya berbagai macam model atau tipologi partai politik. Terdapat 3 teori asal mula terbentuknya partai politik yang dikemukakan oleh Lapalembara dan Wiener, yaitu pertama, teori kelembagaan. Menurut teori ini, partai politik yang pertama kali terbentuk pada lembaga legislatif dan eksekutif karena adanya kebutuhan anggota legislatif untuk berhubungan dengan masyarakat atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terbentuknya partai politik seperti ini sering juga disebut sebagai partai politik intraparlemen. Yang kedua yaitu teori situasi historik. Menurut teori ini, partai politik terbentuk ketika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat yang lebih modern yang berstruktur kompleks. Lalu yang ketiga, teori pembangunan. Modernisasi sosial ekonomi ditandai dengan meningkatnya pembangunan di sektor sosial dan ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi, peningkatan kualitas pendidikan, industrialisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan segala aktivitas yang menimbulkan kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi politik yang mampu menyalurkan aspirasi mereka. Baik, selanjutnya subbab C, yaitu pengklasifikasian atau pengelompokan partai politik. Pada hakikatnya, klasifikasi partai politik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa adalah suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sedangkan partai kader adalah suatu partai politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dan anggota-anggotanya. Yang kedua, ditinjau dari sifat dan orientasinya, juga dibagi menjadi 2, yaitu partai lindungan dan partai ideologi. Partai lindungan adalah suatu partai politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, meskipun organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat. Tujuan utama dari partai politik jenis ini adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Contohnya, partai politik dan republik di Amerika Serikat. Sedangkan partai ideologi adalah suatu partai politik biasanya yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Hampir sebagian besar partai-partai politik yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai partai ideologi. Nah, dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal ada 3 sistem kepartaian, yaitu sistem partai tunggal, sistem 2 partai, dan sistem banyak partai. Sistem partai tunggal dapat dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara, meskipun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai politik lainnya. Yang kedua, sistem 2 partai. Dalam sistem ini, partai-partai politik dengan jelas dibagi ke dalam partai politik yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum, dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Nah, yang terakhir, sistem banyak partai. Pada umumnya, sistem kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara.
Selanjutnya, fungsi atau peranan partai politik. Yang pertama, sosialisasi politik. Fungsi pertama yaitu fungsi sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dari diri politik masyarakat itu sendiri. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Yang kedua, rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan umum atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam artian fungsi ini adalah fungsi untuk memilih seseorang yang benar-benar mengetahui atau ahli dalam menjalankan peranan dan sistem politik di sebuah lembaga atau pemerintahan. Yang ketiga, partisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dari pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik kepada suatu kebijakan. Partai politik juga memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai kegiatan mereka untuk mempengaruhi suatu proses politik. Jadi, partai politik dapat disebut sebagai wadah dalam partisipasi politik. Yang keempat, pemandu kepentingan. Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda dengan orang lain, bahkan seringkali bertentangan, seperti antara kehendak yang diinginkan seseorang dan kehendak yang tidak diinginkan oleh orang lain, seperti mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tapi bermutu. Fungsi pemandu kepentingan ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum fungsi rekrutmen, yang mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam. Jadi partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemandu kepentingan. Yang kelima, komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Di sini partai politik memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai komunikator politik. Fungsi ini tidak hanya menyampaikan segala keputusan pemerintah tetapi juga menjalankannya. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan dalam informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat atau masyarakat kepada pemerintah. Yang keenam, pengendalian konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik, yang kemudian permasalahan ini dibawa ke dalam cara musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan secara politik. Yang terakhir, kontrol politik. Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur dalam fungsi kontrol politik ini berupa nilai-nilai dan norma politik yang dianggap ideal dan baik. Subbab selanjutnya yaitu contoh partai politik. Partai politik adalah salah satu komponen yang berorientasi pada kekuasaan. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem multipartai atau lebih dari satu partai. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945.
Adapun partai di Indonesia saat ini sangat banyak. Salah satunya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dibentuk pada tanggal 11 Mei 1998 dan pada saat ini diketuai oleh Muhammad Iskandar. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008 dan pada saat ini diketuai oleh Prabowo Subianto. Yang ketiga, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP, dibentuk pada tanggal 30 Juli 1998 dan pada saat ini diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Yang keempat yaitu Partai Golkar atau Golongan Karya, dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 dan pada saat ini diketuai oleh Airlangga Hartarto. Yang Partai Nasdem atau Nasional Demokrat, dibentuk pada tanggal 11 November 2011 dan pada saat ini diketuai oleh Surya Paloh. Masih banyak partai-partai di Indonesia, yaitu salah satunya tadi yang saya sebutkan.